Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa kembali di kesempatan hari ini dalam mata pelajaran informatika untuk kelas 8 di SMP ITN Insan Kamil. Baik, masih bersama Ustadz. Kita akan bahas untuk hari ini, kita akan bahas di halaman 167, yaitu mengenai media sosial dan dampak penggunaannya. Baik, media sosial sendiri mungkin banyak macam-macamnya ya. Kalian mungkin sudah mengenal beberapa macam media sosial seperti Facebook, Twitter, kemudian Instagram, YouTube, Line, LinkedIn, kemudian Pinterest, WhatsApp, Telegram, dan sebagainya ya. Baik, selanjutnya, media sosial itu apa sebenarnya? Media sosial itu adalah saluran komunikasi kolektif yang dilakukan secara online dan memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi, berbagi konten, dan berkolaborasi dalam komunitas. Jadi, media sosial ini biasanya punya beberapa tipe. Di antaranya itu ada microblogging, social networking, social bookmaking, social curation, dan wikis, dan masih banyak bentuk lainnya. Kemudian mungkin kalian harus tahu ya beberapa media sosial yang mungkin sering digunakan. Nah, yang banyak penggunanya saat ini adalah Facebook ya. Di sini ada contoh halaman dari Facebook. Nah, Facebook ini adalah salah satu media sosial yang saat ini penggunanya paling banyak. Mungkin kalian bisa lihat di gambar 3.24, ada top 10 ya, top 10 dari media sosial yang aktif penggunanya. Itu data di tahun 2008 yang ada di buku kalian. Kemudian selanjutnya, biasanya di dalam media sosial itu terdapat fitur-fitur ya di dalamnya. Yang pertama, yang A, ada akun pengguna. Akun pengguna itu digunakan untuk membuat akun ya. Akun biasanya untuk mengisi data diri untuk mendaftar akun. Kemudian yang B, profil pengguna. Profil pengguna ini berisi tampilan profil diri seperti foto, kemudian nomor telepon, email, dan alamat, dan mungkin pendidikan kalian dan sebagainya. Kemudian yang C, ada teman-teman, pengikut, grup, hashtag, dan lain-lain. Fitur ini yang menghubungkan pengguna dengan pengguna lain, artinya kalian bisa berkomunikasi dengan sesama teman di media sosial melalui terhubungnya antar teman ya. Jadi kita bisa berteman, misalkan kalau di Facebook berteman, kalau misalkan di Twitter atau di Instagram itu follower ya. Kemudian ada lagi kalau di YouTube ada subscribe ya, subscriber, yaitu beberapa nama untuk pengikut dari medsos. Kemudian ada newsfeed. Newsfeed ini adalah fitur untuk mengatur informasi apa saja yang ingin ditampilkan dan disembunyikan pada pengguna. Biasanya kalau newsfeed ini bentuknya seperti kita sudah membuka halaman, misalkan toko online belanja, misalkan belanja sepatu. Nah, ternyata di newsfeed dalam media sosial kita, misalkan dalam Facebook kita udah tampil sepatu misalkan di Tokopedia, di Shopee yang sudah kita pernah buka. Untuk jenis-jenis sepatunya itu akan tampil produk-produk yang pernah kita buka halaman websitenya ya. Jadi ditampilkan, mungkin itu adalah fitur newsfeed yang ditampilkan di media sosial kita. Kemudian ada yang notifikasi. Notifikasi itu fitur untuk memberikan peringatan kepada pengguna tentang topik atau postingan yang berhubungan dengan pengguna. Jadi ya, kalau ada postingan yang berhubungan dengan kita, itu akan ada notifnya. Kemudian ada memperbarui dan memposting informasi. Fitur ini menampilkan informasi dalam bentuk teks, foto, video, atau halaman web. Mungkin itu informasi yang kita upload ya untuk di media sosial. Kemudian ada tombol like dan komentar. Fitur ini berinteraksi dengan pengguna lainnya. Jadi intinya
tombol like dan komentar itu untuk berinteraksi dengan pengguna lain, saling berkomunikasi dan bertukar pikiran tentang apa yang kita share atau kita posting. Kemudian ada review, ada rating atau sistem voting. Fitur ini memberikan rating atau penilaian informasi atau layanan. Jadi biasanya di media sosial, misalkan toko online atau misalkan produk, mengulas produk, biasanya itu penting ya ada review atau misalkan rating atau sistem voting. Jadi itu untuk menilai ya, biasanya di web belanja ya, di web belanja biasanya. Selanjutnya, untuk mengenal fitur, kita harus ada beberapa fitur yang dimanfaatkan untuk melindungi diri agar dapat menggunakan medsos dengan nyaman dan menyenangkan ya, dan terhindar dari bahaya. Nah, fitur ini kita harus ketahui ya. Yang pertama harus mengatur profil dan privasi. Artinya kita harus mengatur jangan sampai memunculkan privasi tentang data diri yang penting kita di media sosial. Nama lengkap, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, alamat lengkap, kemudian nomor telepon, alamat email. Jangan selalu jangan ditampilkan ya. Lebih amannya di privasi aja untuk diri sendiri. Jadi lebih aman mengatur for profil. Kemudian unfollow itu digunakan untuk kita memfilter ya, mana halaman atau teman yang harus diikuti. Kalau misalkan teman yang kita rasakan kurang serak untuk diikuti atau kurang baik, maka kita bisa di unfollow ya. Kita unfollow saja teman kita atau halaman yang tidak misalkan menyediakan postingan yang tidak kurang baik, dirasa kurang baik, di unfollow saja. Kemudian unfriend adalah digunakan untuk memutuskan hubungan pertemanan ya di Facebook kamu. Nah, kemudian ada blog ini juga untuk kalian memblok seseorang. Jadi untuk seseorang itu sudah diblok, kita blok dan tidak akan tampil lagi tentang postingan-postingan mengenai dia ya, yang kita blok, teman kita yang kita blok. Jadi blok ini untuk memblok seseorang ya, kemudian tidak akan menampilkan informasi tentang teman kita yang sudah diblok. Kemudian untuk selanjutnya ada yang kelima, mematikan notifikasi. Jika kamu merasa notifikasi dari misalkan Facebook atau medsos kalian mengganggu, kita bisa mematikan notifikasinya supaya tidak ada pemberitahuan yang mengganggu kita ya. Kemudian menghentikan komentar. Jika biasanya di grup ada postingan-postingan, kemudian ada komentar-komentar yang mungkin panjang dan banyak pengguna lain untuk berkomentar, dirasa tidak penting, nah kita bisa menghentikan komentarnya ya, komentar dari postingan dengan klik kanan, kemudian menjalankan perintah matikan komentar. Kemudian yang ketujuh, mengatur postingan dan komentar. Selanjutnya mengatur postingan dan komentar. Jika dirasa ada postingan yang salah atau kurang baik, kita bisa menghapus atau mengedit ulang dari postingan tersebut. Jadi kita harus atur ya, dan hati-hati dalam memposting setiap informasi, baik foto, baik video atau hal-hal apapun tentang berkaitan di media sosial ya. Nanti kita akan bahas tentang dampak baik dan buruknya ya, manfaat dari Facebook. Selanjutnya manfaatnya seperti apa ya untuk Facebook sendiri. Nah, di sini kita ada beberapa manfaat dari Facebook. Beberapa manfaat dari Facebook itu adalah yang pertama, sosial media itu untuk bersosialisasi. Jadi kita bisa bersosialisasi antar komunitas, antar grup, antar hobi misalkan ya, semuanya bisa bersosialisasi. Kemudian media sosialnya dapat mempertemukan teman lama, misalkan teman SD, teman misalkan TK atau saudara yang jauh udah tidak lama ketemu gitu, bisa dihubungkan melalui medsos. Dan menambah teman baru juga ya, bisa menambahkan teman baru. Kemudian memberikan berbagai macam informasi terupdate, misalkan berita terbaru atau misalkan hal-hal yang lagi viral ya, seperti itu. Kemudian sosial media untuk menambah pengetahuan, misalkan di YouTube kita bisa menambah pengetahuan kita
ada tutorial memasak kah, atau tutorial untuk belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, atau tutorial yang misalkan tentang hobi-hobi kalian, misalkan melukis dan sebagainya ya. Itu bisa kita ambil pelajaran pengetahuan dari situ, atau tentang budaya dari negara lain ya, kita bisa menambah pengetahuan. Kemudian ada berbagai macam hiburan ya, misalkan di nonton ya di YouTube, atau misalkan kadang ada disertakan dengan game ya juga biasanya. Kemudian media untuk bisnis, untuk berbelanja, atau media untuk menjalankan bisnis kita ya, menawarkan produk untuk dijual dan sebagainya. Terus sebagai media kampanye dalam politik, pemerintah mungkin bisa digunakan untuk media kampanye. Itu beberapa manfaat ya. Kemudian dampak buruk dari beberapa media sosial ini mungkin yang dirasakan saat ini ya. Yang pertama, media sosial menyebabkan meningkatnya perilaku kasar. Jadi beberapa mungkin remaja yang mungkin sikapnya, postingan-postingannya mungkin lebih diupload ke Facebook atau diupload ke medsos dengan perilaku yang kasar. Kemudian media sosial menyebabkan cyberbullying. Kemudian menjadi media propaganda. Jadi apa ya, banyak sekali dampak buruknya, namun kita akan bahas tentang sisi garis besarnya dulu ya. Untuk selanjutnya di bab selanjutnya, di bab ini kita pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi untuk dampak buruknya seperti apa. Namun kita akan beberapa saja kita sebutkan menjadi propaganda. Kemudian media sosial menjadi media penyebar berita yang kurang baik atau hoax ya, nanti kita akan bahas juga. Kemudian menjadi media sosial ini digunakan trolling, yaitu menciptakan perselisihan di internet dengan memposting sesuatu yang kontroversial. Artinya jadi mengadu dombakan ya, jadi kontroversial untuk postingannya. Kemudian kenapa media sosial menjadi pintu masuk ajaran, nilai, ideologi, budaya, dan pandangan yang ekstrim. Mungkin golongan ajaran-ajaran yang mungkin asing ya. Kemudian meningkatkan sifat materialistis di masyarakat. Artinya kita memposting hal-hal yang mungkin realitanya tidak sesuai dengan fakta ya. Misalkan kita makan-makan di restoran yang mewah, atau belanja tentang posting tentang kekayaan kita, jadi mempengaruhi masyarakat ya untuk materialistis. Kemudian yang ke-8, menggunakan dan mengumpulkan data medsos untuk kepentingan pribadi. Jadi ada beberapa orang yang mengumpulkan data medsos, kemudian data tersebut digunakan untuk misalkan kepentingan pribadi. Baik, lanjutkan di halaman 175 ya. Untuk pertemuan hari ini Ustadz cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar kembali dan jaga kesehatan selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.